Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi biaya hak atas tanah dan bangunan tahap 2. Ada pula anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aryani Vitasari, yang kedua saya sendiri Dodi Darmawan, yang ketiga Farid Mahendra Bima Sakti, yang keempat M. Fadil Jairuki, yang kelima ada Ail Ruhi Fabian Satya Wimba. Baik, masuk materi yang pertama, yaitu tentang dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO-PTKP, dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar 1. Harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua, nilai pasar objek pajak dalam hal tukar menukar, hibah wasiat, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Yang keempat, nilai jual objek pajak, pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB apabila pasarnya NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Contoh, Tuan Arya membeli tanah dan bangunan dengan NPOP atau harga transaksi sebesar 100 juta rupiah. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah 120 juta rupiah. Maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah 120 juta rupiah, bukan 100 juta rupiah. Selanjutnya ada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPO-PTKP. Besarnya NPO-PTKP ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 60 juta rupiah, kecuali dalam hak perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 300 juta rupiah. Besarnya NPO-PTKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Berikutnya ada tarif pajak. Besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Cara menghitung BPHTB yaitu BPHTB sama dengan NPOP dikurangi dengan NPO-PTKP lalu dikali dengan tarif pajak. Berikutnya ada contoh cara perhitungannya. Di sini ada contoh yaitu Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut yaitu 60 juta dan tarif pajaknya sebesar 5%. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini cara menghitungnya yaitu nilai perolehan objek pajak 70 juta rupiah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 60 juta rupiah sehingga menghasilkan yaitu 10 juta rupiah. Sedangkan BPHTB yang terhutang yaitu 10 juta rupiah dikali 5% sehingga memperoleh hasil 500.000. Berikutnya terdapat perhitungan BPHTB pada jual beli. Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta Utara dengan data-data sebagai berikut. Diketahui luas tanahnya 1000 meter persegi, NJOP-nya yaitu 1 juta rupiah per meter, NPO-PTKP-nya adalah 80 juta rupiah di DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter persegi, maka nilai NPOP-nya atau nilai transaksi yaitu 1000 dikali dengan 2 juta sehingga memperoleh hasil 2 miliar. Penyelesaian BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP-TKP. Besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali 2 miliar dikurangi 80 juta sama dengan 96 juta rupiah. Contoh BPHTB selanjutnya. Seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunan 100 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga tanah tersebut Rp700.000 per meter persegi dan nilai bangunannya tersebut sebesar Rp600.000 per meter persegi. Berapakah BPHTB-nya? Penyelesaian.
Harga tanah 200 meter persegi dikali Rp700.000 sama dengan Rp140 juta. Harga bangunan 100 meter persegi dikali 600.000 sama dengan Rp60 juta. Jumlah harga pembelian rumah yaitu sebesar Rp200 juta. Untuk nilai tidak kena pajak sebesar Rp60 juta. Nilai untuk penghitungan BPHTB yaitu sebesar Rp140 juta. Biaya BPHTB yang harus dibayar yaitu 5% dikali 140 juta yaitu sama dengan 7 juta. Daerah yang telah membebaskan tarif pajak yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Bengkulu. Di daerah DKI Jakarta ada syarat jika ingin BPHTB dibebaskan atau digratiskan. Syaratnya yaitu yang pertama, menyiapkan fotokopi KTP daerah. Tujuannya untuk membuktikan bahwa benar-benar penduduk daerah tersebut. Yang kedua, menyiapkan surat keterangan yang di dalamnya berisi nomor induk kependudukan, NIK, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, dan alamat objek pajak, serta uraian permohonan. Yang ketiga, menyiapkan fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, menyiapkan surat mengenai pernyataan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, ada syarat lainnya agar BPHTB digratiskan atau dibebaskan. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, BPHTB bisa saja dapat digratiskan apabila seorang pemilik tanah atau bangunan tersebut memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP hingga 2 miliar. Yang kedua, BPHTB dapat dibebaskan jika seseorang telah berdomisili di daerah DKI Jakarta minimal 2 tahun berturut-turut. Ketentuan ini hanya berlaku untuk perorangan, tidak berlaku untuk badan hukum lainnya atau PT. Yang ketiga, BPHTB dapat dibebaskan dengan syarat permohonan belum pernah memiliki tanah ataupun bangunan karena jual beli, dan belum pernah diberikan hak baru atas tanah dan bangunan. Daerah mana saja di Indonesia yang perolehan BPHTB paling besar? Kenapa BPHTB bisa lancar di daerah tersebut? Menurut kami, semua daerah memiliki perolehan BPHTB sama rata, karena setiap daerah memiliki website pembayaran BPHTB sendiri, sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar BPHTB. Saat terutangnya pajak. Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah yang pertama, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha serta hadiah. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertahanan untuk waris. Yang kelima, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk yang pertama, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Yang kedua, pemberian hak baru di luar pelepasan hak. BPHTB yang terulang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Pajak terutang. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah, tempat tanah dan atau bangunan berada. Ketentuan bagi pejabat. Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah 1. Pejabat pembuat akta tanah atau PPAT ataupun notaris. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Yang ketiga, kepala kantor bidang pertanahan. Selanjutnya, untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. PPAT ataupun notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. PPAT notaris yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang terakhir ada PPAT atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Atas pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun tindakan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.